Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera. Kembali dengan saya Bung Ropan dan saya akan menjawab atau menginformasikan kepada teman-teman semua ya yang dari kemarin terus mempertanyakan tentang keberadaan penjaga gawang muda kita berusia 22 tahun Cyrus Margono. Bung Ropan, kenapa ya Cyrus ini tidak dipanggil, tidak dibawa? Sangat disayangkan. STY tidak merekrut dia untuk bermain ya, di tim U23 kita yang kemarin sore itu sudah berangkat ke Dubai untuk menjalani TC ya, lebih dari 1 minggu mungkin ada di sana karena akan bertanding dalam 2-3 kali uji coba, dan sudah ada 2 tim yang sudah menyatakan oke, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Jadi antara tanggal 5 dan tanggal 8 April yang akan datang. Nah, di sini mereka terus menggaungkan ya mestinya Cyrus Margono ini ikut di dalam tim karena ada 28 pemain yang dipanggil oleh STY yang tadinya 27, kemudian masuk Nathan Cho terakhir di masa injury time karena Nathan Cho diharapkan bisa mendapatkan izin dari klubnya. Nah, kita akan bicara soal Nathan Cho, tapi pertama soal dengan Cyrus Margono ini. Nah, Cyrus Margono ini memang tidak menjadi bagian ya dari perhatian STY karena STY tidak merekomendasi langsung ya soal Cyrus Margono ini untuk menjadi target dia sebagai penjaga gawang ya, karena yang sudah ada sekarang kan kita tahu bersama Martin Paes yang sedang diupayakan untuk bisa cepat selesai urusan dia dengan CAS, dan pada bulan Juni dia bisa bermain melawan Irak. Tentunya sebelum lawan Irak dia sudah diambil sumpah dan soal ahli federasi itu sudah beres lah ya. Nah, selain itu sebelum kita coba untuk bisa mendekati Emil Audero, tapi kemudian enggak karena dia menolak untuk bermain tim nasional. Tapi sekarang sudah ada Paes oke. Ya, penjaga kita juga bagus, ada Hernando Ari, ada Nadeo ya. Kemarin ada Adi Satrio, kemudian ada Muhammad Riyandi, Sahrul Trisna yang semua berada di tim senior dan bisa bermain di junior, terutama bagi Nando dan Adi Satrio kan dipakai sekarang dengan Dava, bahkan dibawa oleh STY ke Dubai. Nah, Cyrus Margono ini sebenarnya kalau dia dipanggil dia bisa menjadi bagian dari tim nasional kita untuk U23, artinya bisa bersaing dengan Nando di sana dan Adi Satrio paling tidak. Ya, tapi kenapa dia tidak dipanggil? Itu kan yang menjadi pertanyaan banyak netizen penggemar sepak bola Indonesia. Pertama, Sintayong sudah bilang bahwa dia belum melihat secara langsung penampilan performa dari Cyrus Margono ini, ya, sehingga dia tidak bisa bicara banyak soal Cyrus Margono karena di mata STY tidak semua WNI itu bisa otomatis bermain di tim nasional, ya, tidak ada jaminan sama sekali untuk bermain di tim nasional. Nah, dia harus selektif dalam hal memilih pemain. Nah, bukan berarti dia menganggap bahwa Cyrus Margono tidak berkualitas, tidak, tapi dia belum melihat. Mungkin suatu saat dia akan melihat langsung Cyrus Margono dan dia bisa memanggil ya. Belum tertutup sebenarnya peluang Cyrus Margono, masih muda ya, penjaga gawang ini yang bermain di Panathinaikos B yang sudah diambil sumpah karena dia kan tidak menjalani naturalisasi. Dia hanya mengubah warga negara dia dari melepas Amerika dan sekarang memilih Indonesia karena ayah dari Indonesia dan ibu masih berketurunan Iran. 21 Maret yang lalu ketika kita bermain melawan Vietnam di GBK, paginya Cyrus Margono diambil sumpah di Kemenkumham. Nah, makanya malamnya dia bisa nonton dan sempat saya kira berjabat tangan dengan Pak Ketua Umum, Pak Erick Thohir ya di tribun VIP Timur. Juga ada Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi, yang dia ikut foto bersama ya, berbincang-bincang dengan Presiden dan Pak Erick Thohir. Dan Erick Thohir terkesan dengan Cyrus Margono ini punya tinggi badan yang ideal, yang bagus, 191. Ini luar biasa kalau kita bisa mendapatkan dia, tapi belum waktunya mungkin ya. Nah, itu kata STY yang tadi saya bilang itu, bahwa dia belum melihat langsung soal penampilan Cyrus Margono ini, makanya dia belum bisa ambil di dalam tim untuk persiapan di Piala Asia U23. Nah, kedua, Cyrus Margono ini kenapa tidak ada dalam tim? Karena di regulasi yang ada di AFC, setiap negara yang akan ikut itu paling tidak 1 bulan sudah bisa menyodorkan nama-nama, 50 nama. Ya.
50 nama ini kemudian nantinya akan disaring, digodok, siapapun itu akan dipilih. Makanya nama-nama yang sudah dipilih sekarang itu mungkin ada di antara 50 nama. Nah, Sirus Margono tidak ada di 50 nama ini. Ya, sehingga ketika STY kemarin coba mengutak-atik dan akhirnya memilih 27 sebelum 28 masuk dengan Nathan Cho, ya itu yang ada di format 50 nama untuk memilih ini. Itu yang tertera di regulasi, karena sudah ditanyakan ke AFC ya soal bagaimana nama Sirus apakah bisa masuk. Nah, itu tidak ada. Nah, Sirus kan baru 21 Maret kemarin ya, dia diambil simpanan resmi menjadi warga negara Indonesia, mendapatkan paspor dan KTP. Nah, beberapa minggu sebelumnya itu sudah harus masuk ya nama-namanya. Itu mungkin di awal Maret sudah harus masuk nama-nama itu dan sudah terdaftar di AFC. Itu yang info yang saya dengar langsung ya. Dan saya sudah cross check ini kan, yang kebenaran ini bagaimana. Ya, orang dekat dengan Sirus, Pak Hamdan Hamadan, yang terus mengikuti Sirus ini ya dari salah satu staf Kemenpora, juga mengiyakan setelah Pak Hamdan sendiri juga mengecek di regulasi itu apakah benar. Ya memang ada. Dan itulah teman-teman. Jadi saya meluruskan di sini ya, dua hal itu ya, karena dia tidak ada di dalam list 50 nama ini. Dan Pak Hamdan sendiri yang menyatakan benar Bung Ropan juga. Saya sudah ngecek ya secara langsung, dan saya juga baru tahu ya soal 1 bulan sebelumnya sudah masuk ya nama-nama itu, dan ada 50 nama yang harus disertakan. Jadi itu teman-teman. Tapi kita tidak perlu berkecil hati, karena pasti ya ini akan ambil hikmahnya ya. Dia sudah berusaha keras tentunya untuk bisa keinginan besar dari Sirus Margono menjadi warga negara Indonesia sudah terwujud, dan dia berharap dia akan dipanggil walaupun bukan di tim senior tapi berarti tidak di tim U23. Sekarang memang belum ya. Kasihan, tapi masih ada untuk next. Saya pikir dia akan berkembang dengan baik. Nah, apalagi kalau STY sudah menjanjikan, STY akan melihat lagi penampilan dia. Ya, kalau sudah dilihat dan dia memang oke, ya pintu terbuka buat dia bermain di tim nasional. Karena STY bilang memang dia harus memilih yang terbaik. Dia harus melihat langsung. Dan saya yakin ini penjaga gawang yang sangat baik ya bermainnya. Ya, dan dia masih punya harapan ke depan ya untuk Sirus Margono ini. Jadi kita punya penjaga, kalau Paes sudah ada Sirus ada, bagus, ada Nando ada. Jadi persaingan kita semakin kuat di bawah Mister Gawang ya. Oke, saya bergeser ke Nathan Cho. Tadinya kan nama Nathan Cho tidak ada. 27 hanya. Ya, karena ada tarik ulur dengan klubnya. Ya. Kemudian masuk. Karena mungkin ada sinyal bahwa Herenton akan melepas. Sehingga ST perlu memasukkan nama dia di urutan ke-28. Tadinya cuma 27 memang. Nah, dia masuk di injury time, jadi pagi hari ya. Kemarin itu sebelum berangkat baru disisipkan nama Nathan Cho ini. Ya. Nah, sekarang PSSI tinggal menunggu ya jawaban dari klubnya. Dia perlu disertakan sambil melihat kan nantinya cuma 23 pemain yang didaftarkan secara resmi di AFC ini dan ikut di Piala Asia U23. Ya, karena itu regulasi FIFA kan, minimal setiap negara itu 18 pemain, maksimal 23 pemain. Itu yang ada di regulasi, teman-teman. Ya, sehingga kalau ada sekarang 28, 5 akan gugur. Nah, kalau Herenton tidak melepas, memberi izin, berarti dia dengan sendirinya akan gugur. Ya, masih ada waktu. Kata STY juga, waktunya masih ada. Makanya berharap sekali bahwa Herenton akan melepas. Lagian, Nathan Cho ini kan baru 2 kali dalam 27 pekan di Eredivisie sampai saat ini. Dia baru 2 kali main. Ya, itu pun dia pemain cadangan, masuk di babak kedua. Lebih banyak setelah dipinjamkan dia kemarin dari Swansea ke Herenton. Nah, Nathan Cho ini bermain melawan Ajax ketika mereka menang dengan 3-2 di kandang. Dan terakhir kalah lawan Feyenoord di kandang dengan 2-3. Dia tampil sebagai pemain super sub lah, pengganti di babak kedua. Itu caps dia bersama dengan Herenton. Jadi saya pikir Herenton akan melepas ya, karena dia bukan sebagai pemain cadangan inti ya, tapi dia hanya dibutuhkan ketika mungkin sudah aman bagi Herenton, baru dia masuk. Dia bermain mungkin 10-15 menit sehingga dia punya jam bermain yang bagus kalau bermain tim nasional. Itu yang ditunggu oleh STY, oleh Pak Manajer juga Pak Sumarji. Saya konfirmasi lagi dengan Pak Manajer Pak Sumarji sekaligus sebagai ketua BTN Badan Tim Nasional, bahwa Marji bilang memang nama dia masuk, tapi masih menunggu kepastian dari klubnya.
semoga Heerenveen itu melepas. Kalau Nathan Chow oke, kita semakin kuat tentunya di jantung pertahanan karena sudah ada Justin Hubner di sana. Walaupun Elkan Bagot masih cedera dan tidak terdaftar namanya, tapi ada Nathan yang bisa bermain. Karena kita punya Arhan kan. Pertama Arhan bermain di kiri. Nathan memang di kiri, satu posisi dengan Arhan. Tapi dia bisa bermain ke bek tengah. Bisa aja Nathan di sana, ada Justin Hubner dan Rizky Ridho. Untuk bermain kalau bermain 3 bek. Karena ini kan kesukaan dari STY dengan 3 bek. Jadi itu keuntungan ya buat kita. Jadi kalau pemain-pemain abroad akan menyusul ke Dubai. Kemarin sudah berangkat sebagian besar. Jadi kalau ada 6 nantinya, akan menyusul termasuk Marcelino, Arhan itu langsung ke Dubai. Ada Justin Hubner, Ivar Yaner, Rafael itu semua akan datang menyusul, termasuk dengan Nathan Chow. Nah semoga kita doakan bersama dimudahkannya dia sehingga Heerenveen ya oke lah ya untuk membantu Indonesia karena kemarin juga Heerenveen kan terus mensupport. Ya. Manajemen Heerenveen dengan melepas Tom Haya dan ketika bermain di kualifikasi Piala Dunia di grup F menghadapi Vietnam ya sudah memberikan izin ini dan memang wajib karena ini kan di bawah kalender FIFA. Tapi pihak Heerenveen itu sangat mendukung ya. Pasti juga Nathan Chow ini ketika sudah ada negosiasi ya, ada telepon langsung dari mungkin Pak Erik dari PSSI sudah terlebih dahulu ada pengajuan surat, Heerenveen akan melepas dia. Karena dia kan bukan sebagai pemain utama. Ya, hanya pemain cadangan yang lebih banyak memanasi di bangku cadangan. Jadi dia pas bermain di tim nasional. Karena kemarin menghadapi Vietnam, terutama ketika main di Hanoi, di Maidin Stadion, dia tampil oke. Ya. Dia baru diganti di masa pertambahan waktu setelah melewati waktu normal. Untuk dia ditarik keluar. Karena posisi dia ada Edo yang ada di sana. Ya. Dan dia bermain sangat bagus. Ngotot, tampil baik. Nathan Chow ini ya untuk bertahan di belakang bersama dengan Justin Hubner, Ridho juga yang kita tahu ada Jai Isyes yang kuat dalam bertahan. Makanya STY menginginkan dia ya ketika Elkan tidak ada dia perlu untuk bisa membuat kita kuat benar-benar kuat di belakang. Kita menghadapi pertandingan-pertandingan yang berat memang di grup A untuk Piala Asia U23 ini. Kita akan bertarung dengan Qatar di partai pembukaan 15 April, kemudian 3 hari kemudian 18 April ketemu Australia dan tanggal 21 ketemu Yordania. Ya, semoga kita bisa lolos karena target kita kan bagi STY harus ada di 8 besar paling tidak ya untuk bisa memenuhi harapan itu. Ya kita doakan bersama agar tim kita bisa terus tampil oke dan melaju ke babak 8 besar bahkan mengincar untuk ke semifinal. Dalam sepak bola tidak ada yang tidak mungkin tentunya. Oke, dengan saya Bung Ropan sudah berbicara tentang kenapa Ceres Margono tidak dipanggil dan juga kenapa Nathan Chow akhirnya masuk namanya ya di terakhir ya hari terakhir sehingga diharapkan dia bisa ikut ya bermain bersama dengan tim U23 kita di Qatar. Oke, sampai di sini terima kasih untuk Sinar Cermelang ya dan juga bagi teman-teman yang sudah mensubscribe channel YouTube Bung Ropan. Ciao.